Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bercerita tentang kehidupan seorang gadis yang membosankan. Namun kehidupan itu berubah ketika ia bertemu dengan seorang pria tampan yang memikatnya. Di dalam film ini pun terdapat lumayan banyak adegan bercumbu yang tentunya akan bikin kalian senang. Kisah dimulai dengan memperlihatkan peran utama yang bernama Tessa. Dan di sini Tessa diceritakan sebagai gadis lugu dan polos yang baru akan menjalani kuliah perdananya esok hari. Dan di sini juga ada ibunya Tessa, juga pacar Tessa yang bernama Noah. Dan Noah ini masihlah anak SMA. Hair dryer. I can always drive anything up if you forget it. Oh, wait. Thank you. Singkat cerita, mereka akhirnya berangkat menuju asrama kuliah Tessa. Sesampainya di asrama, mereka dikejutkan dengan teman sekamar Tessa yang terlihat seperti berandal, dan dia bernama Steph. Melihat penampilan Steph yang seperti itu, ibunya Tessa pun langsung berniat untuk memindahkan Tessa ke kamar yang lain, yang lebih baik tentunya. Namun di sini Tessa mencoba meyakinkan ibunya bahwa ia bakalan bisa menjaga diri, dan dengan sedikit usaha ibunya pun akhirnya percaya. Singkat cerita, akhirnya ibunya juga Noah pulang. No, I'll miss you. Okay, I love you, my baby. Okay. Pada esok hari sebelum pelajaran pertama dimulai, Tessa berkenalan dengan mahasiswa lain yang bernama Landon. Perkuliahan pun dimulai. Terlihat Tessa sangat semangat karena inilah yang dia tunggu-tunggu. To closely pay attention and benefit. Now let's get started. Berpindah pada malam hari, Tessa yang habis mandi dikejutkan dengan kehadiran seorang cowok di dalam kamarnya. Dan cowok itu bernama Hardin, yang ternyata merupakan temannya si Steph. Di sini Tessa memerintahkan Hardin untuk keluar, dan Hardin yang keras kepala pun akhirnya keluar dengan sedikit bercekcok dengan Tessa. But it was all a dream. A lie. Esok hari, Tessa yang sedang belajar didatangi oleh Steph. Dia mengajak Tessa untuk menghadiri acara pesta pada malam hari. Katanya sih sebagai ajang pengenalan Tessa kepada teman-temannya. Tessa yang polos dan lugu sebenarnya udah nolak, namun karena Steph maksa, akhirnya Tessa pun dengan terpaksa ikut dengannya. Walk down the street in reverse. Maybe it's just... Dan malam hari pun tiba, berpesta dengan minum alkohol serta bercumbu kelihatan seperti hal yang asing bagi Tessa. Dan Tessa akhirnya dikenalkan dengan teman-temannya. Everybody. Sit down. Dan di sana ada Hardin, cowok yang tadi sempat gangguin Tessa. Di sini Tessa diajak untuk ngerokok dan minum bersama mereka. Namun karena Tessa ini gadis yang baik, maka ia pun menolaknya. Akhirnya karena bingung, mereka pun menantang Tessa untuk bercumbu dengan Hardin. Namun Tessa yang polos tentu menolaknya. Tessa yang kecewa akan kelakuan teman-temannya pun akhirnya pulang. Hey, thought we were gonna FaceTime. Her friends, but they're all just... Keesokan hari saat Tessa menjalani sebuah kelas, ia menanggapi sebuah buku. Namun Hardin menolak jawaban Tessa dan memberi pendapatnya sendiri. Akibatnya mereka berdua beradu argumen dan membuat Tessa semakin kesal pada Hardin. It was Darcy's very attitude that attracted throwing herself Throwing at. herself at him? He said that she had any feelings for him at all. Pada malam hari, Tessa mengantar Steph ke sebuah tempat atau shop. Di sana mereka mengobrol dan berbincang. Dan dari perbincangan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Tessa semasa hidupnya telah diatur-atur oleh ibunya sendiri, bahkan dari dia kecil. Now for me. Like, I think Tidak hanya itu, Tessa hanya dekat dengan satu cowok yaitu Noah. Karena itulah ia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. You've ever gone out with? Can I get a small coffee, please?
Singkat cerita, pada esok hari Tessa yang sedang membeli sebuah kopi nggak sengaja ngeliatin Hardin. Dan Hardin yang sadar pun langsung nyamperin Tessa. Di sini Hardin minta maaf ke Tessa karena selama ini dia udah bikin Tessa kesal. Dan sebagai permintaan maaf, Hardin pun ngajakin Tessa untuk pergi ke sebuah tempat. Tessa awalnya nolak, tapi karena pesona Hardin yang ganteng, akhirnya Tessa pun tetap ikut. I'll see you around. Dan mereka akhirnya berangkat menuju ke sebuah tempat. Dan tak lama kemudian mereka pun tiba di sebuah hutan. Dan mereka menuju sebuah danau. Yang ternyata danau itu merupakan tempat favorit Hardin untuk menenangkan diri. Di sini Hardin langsung ngajak Tessa untuk berenang. Dan Tessa yang sempat menolak akhirnya ikut berenang bersama Hardin. Gak lama setelah berenang dan kondisi di sekitar yang mendukung, akhirnya mereka melakukan adegan adu mulut. Dan dari sinilah semua dimulai. Why do you call them chips? Sepulangnya dari danau, mereka pun singgah untuk makan di sebuah tempat. Di sini terlihat hubungan Tessa dan Hardin yang tiba-tiba terasa begitu dekat. Dan gak lama setelah makan, tiba-tiba datang teman-teman Hardin. Dan ketika temannya datang, Hardin ini langsung menunjukkan sikap yang berbeda alias malu atas kedekatannya dengan Tessa. Dan Hardin bilang ke Tessa jika apa yang dilakukannya tadi siang hanya sebatas untuk bersenang-senang saja. Dan gak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Tessa yang mendengar hal itu langsung marah dan pulang. Pada esok hari, Tessa yang akan berangkat kuliah tiba-tiba didatangi oleh pacarnya, si Noah. Dan pada saat malam hari, Tessa mengajak Noah ke acara pesta di hutan yang mana sudah ada Hardin dan teman-temannya di sana. Hardin yang melihat Tessa dengan si Noah merasa cemburu. Tak lama kemudian, Tessa sedikit digoda oleh salah satu teman Hardin. Dan Hardin yang melihat hal itu pun langsung mengajaknya. Dan sepulangnya dari pesta, Tessa tiba-tiba mendapat telepon dari London. Ia menyuruh Tessa untuk datang ke rumahnya untuk menemani Hardin. Sekedar informasi, jadi London dan Hardin ini merupakan saudara tiri karena ayah Hardin dan ibu London akan menikah minggu depan. Dan diceritakan bahwa Hardin memiliki masa lalu yang buruk dengan ayahnya. Jadi Hardin dan ayahnya nggak terlalu bersahabat alias nggak deket. Where is he? Singkat cerita, akhirnya Tessa mendatangi Hardin dan mencoba untuk menenangkannya. Namun percobaan tersebut tidaklah berhasil. Akhirnya si Hardin memecahkan botol minumannya. Melihat hal tersebut, Tessa yang mencoba untuk membersihkan pecahan botol. Namun sial, ia malah terluka oleh pecahan botol tersebut. Hardin yang bersalah mencoba mengobati lukanya. Tetapi bukannya beneran diobatin, tapi mereka malah berhasil oleh dengan hikmatnya. Setelah melakukan perbuatan nikmat, Tessa terbangun di keesokan hari dan Tessa yang teringat akan Noah pun segera OTW pulang. Dan dalam perjalanan mereka pun bertemu. Di sini Noah yang kebingungan atas hilangnya Tessa semalaman langsung paham bahwa Tessa ini telah berselingkuh dari dirinya. Tessa mencoba menjelaskan pada Noah, namun Noah terlanjur kecewa dan meninggalkan Tessa. Noah, I'm confused. I am so sorry. Noah. Setelah putus dari Noah, nampaknya Tessa biasa-biasa aja. Gak nampak galau ataupun bersedih. Karena ternyata ia menganggap Noah hanya sebagai adiknya, bukan pacarnya. Yalah, ternyata cuma dianggap adik, re. Seiring berjalannya waktu, Tessa dan Hardin semakin dekat. Hari-hari mereka lewati berduaan serta bermesraan dengan Hardin, layaknya anak muda pada umumnya. Dan tiba hari pada saat Tessa dan Hardin hendak ber-AC loleh. Namun sialnya, mereka dikejutkan dengan kedatangan ibu Tessa. Tessa, hon, I've called all day. Tessa? Mom? Wait. I'm not. Do you know what it has been like trying to be... Ibu Tessa yang melihat hal tersebut lantas syok. Nah kan, terciduk kalian.
Karena hal tersebut, Ibu Tessa sangat kaget sebab Tessa telah berubah menjadi pribadi yang lain dalam waktu yang singkat. Ibu Tessa akhirnya memberi ultimatum kepada Tessa untuk putus dari Hardin atau Tessa ini tidak akan berhubungan dengan ibunya lagi. Karena merasa selama ini hidupnya sangat membosankan pun akhirnya Tessa memilih untuk tetap bersama Hardin. Setelah ibunya pergi, Tessa dan Hardin semakin dekat. Bahkan mereka tinggal bersama layaknya suami istri. Singkat cerita, Hardin mengajak Tessa menghadiri acara hajatan ayahnya. Nampaknya Hardin tidak senang berada di sana. Terlihat dari raut wajahnya yang nampak menahan emosi pada ayahnya. Dan akhirnya di sini kita tahu penyebab Hardin benci ke ayahnya ialah karena ayahnya pernah terlibat pada sebuah masalah serius yang akhirnya menyebabkan ibunya meninggal. I would love to, but I think... Ken, nice meeting you. Yeah, you too. I can't. My dad was at the pub, drunk as usual. I couldn't. Tessa yang mendengar hal ini lantas mencoba untuk menenangkan Hardin dan berdansa dan kembali berase-lole. Dan kali ini mereka melakukannya dengan lebih serius dan lebih hikmah. I want you now. Are you sure? Keesokan hari, Tessa didatangi oleh teman Hardin yang bernama Molly. Sepertinya ia cemburu melihat kedekatan mereka dan mencoba memanas-manasi Tessa dengan berkata Hardin mendekatinya hanya untuk main-main. Dan omongan Molly pun diperkuat dengan Tessa yang tidak sengaja melihat pesan pada HP Hardin. Setelah kepergok, Hardin akhirnya pergi meninggalkan Tessa. Pada malam hari, Tessa yang semakin penasaran pun akhirnya mendatangi teman-teman Hardin di sebuah bar. Ia dengan lantang mengatakan bahwa dia dan Hardin sekarang berpacaran dan tak lama kemudian datanglah Hardin dan akhirnya di sini semua kebenaran terungkap. Jadi, alasan Hardin mendekati Tessa karena Hardin merasa penasaran dengan Tessa yang telah menolaknya untuk bercumbu saat awal mereka bertemu. Think I can make it happen? Make what happen, Hardin? Everything. Before I got to know you. Hey, Tessa. So, you're just a liar! Tapi di sini Hardin berusaha untuk menjelaskan bahwa perasaannya pada Tessa menjadi tulus setelah tahu sifat Tessa. Namun Tessa yang terlanjur kecewa pun akhirnya pergi meninggalkan Hardin dan pulang ke rumah ibunya. Sesampainya di rumah ibunya, ia langsung meminta maaf kepada ibunya atas kelakuannya tempo hari. Ia juga meminta maaf pada Noah yang telah membuatnya sakit hati. Untungnya mereka akhirnya tetap berteman. Dan scene pun berlanjut dengan menunjukkan Tessa dan Hardin menjalani hidupnya masing-masing. I think that's okay. Yeah. Singkat cerita, setelah 1 semester Tessa lalui, ia mendapatkan surat dari Hardin. Dalam surat itu berkata bahwa Tessa lah satu-satunya wanita yang bisa merubah hidupnya menjadi lebih baik. Untuk itu, ia meminta Tessa untuk mendatangi danau yang pernah mereka datangi dulu. Kemudian Tessa mendatangi danau tersebut dan bertemu dengan Hardin di sana. I thought they were fools since I met my Elizabeth Bennet and by another until her. This world